Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, tak kenal maka ta'aruf, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syarifah Alfarani, saya dari kelas 10 RPLC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dasar pemrograman saya. Untuk tugas akhir kali ini, saya memilih untuk membuat aplikasi pemesanan makanan secara online yang saya beri nama Snackspot. Jadi, ayo kita mulai pembahasannya dari sekarang. Oke, jadi di sini sebelum saya mulai untuk presentasi, maka di sini saya akan menampilkan output dari kode yang telah saya buat. Berikut merupakan hasil output yang pertama. Program akan otomatis menampilkan teks berikut yang terdiri dari judul dari aplikasinya, yaitu Snackspot. Lalu ada menu utama dari Snackspot. Yang pertama tuh ada menu Big Bites dan yang kedua Quick Bites. Big Bites ini berarti jenis makanan berat yang mengenyangkan. Kalau Quick Bites adalah terdiri dari jenis-jenis dari makanan ringan ya. Lalu selanjutnya setelah menu di sini user akan diminta untuk memasukkan nama. Kita coba untuk memasukkan nama Syarifah ya. Syarifah. Setelah memasukkan nama, maka selanjutnya user akan diminta untuk memasukkan kode menu paket yang akan dipesan. Misalnya di sini contoh kita akan memasukkan kode 001, yaitu menu Big Bites. Berarti di sini kita harus mengetik 001. Enter. Setelah memasukkan kode, maka akan ditampilkan beberapa menu dari yang telah kita pesan tadi. Sebagai contoh, jika kita memasukkan kode 001, berarti kita telah memesan menu Big Bites. Lalu di sini maka akan ditampilkan beberapa menu Big Bites. Lalu kita scroll di bagian bawah pilihan menu, maka user akan diminta untuk memasukkan kode paket dari pilihan menunya. Di sini pastikan untuk memasukkan kode paketnya dengan seksama. Jika kode yang tertera adalah huruf kapital semua, maka kita harus memasukkannya juga kapital semua. Jika ada huruf kecil atau huruf kapital di depan yang tidak sesuai dengan struktur yang ada di program, maka akan error. Jadi kita harus masukinnya kapital semua, sama kayak yang di program. Kita berarti memasukkan feast. Jika kita ingin, karena kita di sini mau pesan paket yang Happy Feast ya. Nah, jika sudah, maka akan ditampilkan kembali rincian menu dari paket Happy Feast. Lalu selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan jumlah yang kita inginkan. Misalnya kita mau masukin 3, berarti kita harus masukin 3. Enter. Setelah itu akan ditampilkan total dari jumlah pesanan kita. Selain itu juga akan ditampilkan pesan bahwa kita bisa mengambil dan membayar pesanan kita secara cash di kantin SMK 1 Cimahi. Lalu kita akan diminta untuk menunggu beberapa detik sampai struk dari pesanan kita akan dimunculkan dan otomatis di print. Jika ingin melakukan transaksi sekali lagi, maka kita balik ke command prompt, lalu kita masukkan huruf Y atau yes. Kita enter, maka page-nya akan merefresh dan restart lagi dari awal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian codingnya ya. Jadi pertama-tama pasti kita bakal mencantumkan file header yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan beberapa jenis include. Dalam bahasa C++, kita pasti menggunakan include IOStream yang berfungsi untuk input atau output seperti cout, cin, dan inline. Selain itu juga pasti menggunakan include cstdlib. Untuk tambahan, saya menggunakan include string, include ctime untuk mengelola waktu dan tanggal, include stream untuk konversi teks dan angka dengan stream, include iomanip untuk memformat output, include fstream untuk membaca atau menulis file dengan offstream dan ifstream, include chrono untuk mengukur waktu, dan include thread untuk menjalankan thread. Terakhir, jangan lupa juga untuk menggunakan using namespace std, supaya jika kita mau menuliskan cout atau sin, tidak perlu menambahkan std di depannya. Kita masuk ke fungsi pertama yang tipenya adalah integer. Selanjutnya di sini saya menambahkan kode typewriter effect. Ini berfungsi untuk menampilkan teks di layar layaknya mesin ketikan.
Untuk baris pertama, fungsi typewriter effect akan menerima dua parameter, yaitu teks berupa teks yang akan ditampilkan dengan delay berupa waktu dengan delay dalam waktu milidetik antara setiap karakter yang akan ditampilkan. Atau lebih simpelnya adalah mengatur kecepatan si karakternya untuk muncul. Baris kedua, saya menggunakan loop for. Setiap karakter dalam string akan diproses satu per satu. Untuk baris ketiga, karakter yang sedang diproses dalam bentuk char C ditampilkan ke layar. Flash digunakan untuk memastikan bahwa karakter yang ditampilkan langsung muncul tanpa adanya menunggu buffer untuk penuh. Lalu selanjutnya, setelah menampilkan setiap karakter, program akan berhenti setelah beberapa waktu yang ditentukan oleh delay yang berasal dari fungsi std_sleep_for yang memberi jeda waktu untuk menciptakan efek ketikan. Maka semakin tinggi nilai delaynya, maka semakin lambat teksnya untuk muncul ke permukaan. Lalu di baris terakhir, setelah seluruh teks ditampilkan, program akan mencetak baris baru agar output selanjutnya tidak tercetak di baris yang sama atau tidak bertabrakan. Selanjutnya untuk fungsi kedua yang tipe datanya juga sama, integer. Sebelumnya di sini saya mendeklarasikan data beserta tipe datanya secara global. Saya menggunakan tipe data string untuk data makanan, minuman, camilan, nama, dan tanggal serta tipe data float untuk data total. Nah, di sini saya juga memasukkan offstream file untuk menulis data ke dalam file output. Di dalam fungsi kedua ini, saya juga menuliskan hasil stroke yang akan dicetak di printer. Setelah user sudah sampai di tahap akhir pemesanan, maka stroke inilah yang akan dicetak nanti. Saya mendeklarasikan tanggal, nama, makanan, minuman, dan camilan, dan juga total menggunakan tipe data string. Untuk total, saya menggunakan tipe data float. Selanjutnya, gunakan file.stroke.txt. Jangan lupakan tanda titik dan komanya juga ya. Lalu di sini saya akan menampilkan judul text-spot receipt, hari atau tanggal pesanan dipesan, nama pemesan, detail pemesanan, dan juga total pesanan. Lalu saya menambahkan sistem notepad /bit_stroke.txt yang mana berfungsi untuk membuka file stroke.txt dan mengirimkan perintah untuk memprint menggunakan aplikasi Notepad di sistem operasi Windows. Terakhir, file close ini digunakan untuk menutup file Notepad yang sebelumnya telah dibuka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian codingan inti. Di sini saya mendeklarasikan nama, kode 1, kode 2, tambah menu, pesanan, makanan, minuman, dan camilan ke tipe data string. Selanjutnya, pilihan, jumlah, total, dan harga ke tipe data integer. Pernyataan, opsi 1, opsi 2, dan coba ke tipe data char. Nah, ini merupakan kode untuk menginput hari dan tanggal di real life secara otomatis. Pertama, kode ini mengambil waktu saat ini dengan std time dan mengubahnya menjadi format year, month, date, atau tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian, bulan dan hari diformat agar selalu memiliki dua angka, misalnya 01 untuk Januari atau 09 untuk hari ke-9. Selain itu, kode juga membuat nomor acak 4 digit untuk membuat stroke dan memastikan nomor tersebut agar selalu memiliki 4 digit dengan menambahkan angka 0 di depannya jika perlu. Nah, di sini selanjutnya saya akan menampilkan output berikut seperti judul, pesan, pengantar, serta pilihan menu paket. User akan diminta untuk memasukkan nama di sini yang akan dimasukkan ke data nama. Setelah itu, user juga akan diminta untuk memasukkan kode paket yang sudah ditampilkan sebelumnya. Kode ini akan dimasukkan ke data kode 1. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan pernyataan else if. Pernyataan if pertama, jika user memasukkan kode 001, maka akan ditampilkan pilihan menu Big Bytes yang lebih detail. Terdapat 4 pilihan menu yang berbeda, disertai kode paketnya masing-masing. User akan diminta kembali untuk memasukkan kode paket yang tertera, yang nantinya akan dimasukkan ke data kode 2. Nah, di sini juga saya menggunakan pernyataan else if kembali. Di sini karena terdapat 4 menu yang berbeda, jika user memasukkan kode eBoost 01, maka akan ditampilkan detail menu paket Energy Boost.
Jika memasukkan kode King 02, maka akan ditampilkan detail menu paket King of Snacks. Jika memasukkan kode Feast 04, maka akan ditampilkan detail menu paket Happy Feast. Jika memasukkan kode Power 03, maka akan ditampilkan detail menu paket Power Up. Masing-masing paket telah saya kelompokkan mana yang termasuk makanan, mana yang termasuk minuman, mana yang termasuk camilan, sehingga datanya bisa tercetak dengan akurat di hasil struk nanti. Selanjutnya, kita masuk ke bagian menu Quick Bites. Jika user memilih kode 002, maka program akan memasukkan pernyataan else if untuk menangani menu Quick Bites. Di sini terdapat 3 pilihan menu Quick Bites yang berbeda, dan setiap menu memiliki kode paket yang terpisah. Sama halnya seperti sebelumnya, setelah memilih menu, user akan diminta untuk memasukkan kode paket yang diinginkan. Misalnya, jika user memilih kode paket SE01, maka detail menu dari paket Sweet Attack akan ditampilkan. Begitu juga dengan menu CC02 untuk paket Crunch Crunch, kode BM3 untuk paket Bite Me, serta kode MD04 untuk paket Mini Delights. Setelah kode paket telah dimasukkan, program akan menampilkan detail pesanan sesuai kategori makanan, minuman, dan camilan yang telah dipilih. Di sini, setiap item yang dipilih akan disesuaikan dengan menu Quick Bites yang ada. Setelah user memilih menu dan memasukkan kode paket dengan benar, maka selanjutnya program akan meminta user untuk memasukkan jumlah pesanan yang diinginkan. Di sini, jumlah yang dimasukkan akan digunakan untuk menghitung total harga pesanan. Misalnya, jika user memilih paket Happy Feast dan memasukkan jumlah 3, maka harga total dari 3 paket Happy Feast ini akan dihitung dan ditampilkan. Di sini, else digunakan untuk menampilkan jika jumlah yang dimasukkan oleh user kurang dari 0. Untuk menghitung total harga ini, program akan mengalihkan harga per paket dengan jumlah yang diminta oleh user sebelumnya. Kemudian, program akan menampilkan informasi mengenai pembayaran yang menginformasikan kepada user bahwa mereka bisa mengambil dan membayar pesanan mereka secara cash di kantin SMK 1 Cimahi. Setelah itu, program akan menunggu beberapa detik untuk memberikan jeda, dan kemudian struk pesanan di sini akan otomatis tercetak ke printer yang sudah disambungkan. Di sini, kode program menggunakan fungsi sistem notepad/p struk.txt yang akan membuka file struk yang telah dibuat sebelumnya dan mengirimkan perintah untuk mencetaknya menggunakan aplikasi Notepad. Proses pencetakan struk ini dilakukan secara otomatis di komputer yang sedang menjalankan program. Setelah struk tercetak, user akan diberikan pilihan apakah ingin memesan lagi atau tidak. Jika user memilih Y, maka program akan merefresh dan memulai lagi dari awal seperti semula, sehingga user bisa melakukan pemesanan baru. Sebaliknya, jika user memilih N, maka program akan selesai dan keluar. Fungsi utama dari program ini adalah memberikan kemudahan bagi user untuk memesan makanan secara online, memilih menu, menentukan jumlah pesanan, dan mendapatkan struk pesanan secara otomatis. Semua ini dilakukan dengan antarmuka berbasis teks yang sederhana dan mudah untuk digunakan. Program ini juga menunjukkan bagaimana jika kita bisa mengelola data, bekerja dengan waktu dan tanggal, serta menghubungkan program dengan aplikasi lain, seperti Notepad untuk mencetak struk dalam sistem operasi Windows. Sebagai tambahan, penggunaan beberapa fungsi dan library seperti CTime, Iomanip, Fstream, dan lainnya membantu dalam memperkaya fitur dalam aplikasi ini, mulai dari penanganan tanggal dan waktu yang tepat hingga penanganan file untuk menyimpan hasil struk yang dicetak. Kode ini menunjukkan bagaimana pemrograman dasar bisa digunakan untuk membuat aplikasi fungsional yang mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.